Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fika Rahma. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi SPLDV yang mana nantinya akan disajikan komik yang membahas tentang materi ini dengan judul Mencari Harga Satu Apel dengan SPLDV. Pada komik ini sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengenalan karakter, yang kedua, orientation, dan yang ketiga, penjelasan mengenai SPLDV. Kita klik pengenalan karakter. Di sini terdapat 3 tokoh utama. Yang pertama ada Paman Bin, dan yang kedua ada Novi, yang ketiga ada Beno. Beno ini merupakan keponakan dari Paman Bin dan Novi adalah tetangga dari Beno. Selanjutnya, ke orientation. Suatu hari, Paman Bin pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan yang diperlukan. Setelah membeli kebutuhan yang ia perlukan, akhirnya Paman Bin pun membayar ke kasir, lalu pulang ke rumahnya. Suatu hari, keponakan Paman Bin yang bernama Beno menelpon. Beno pun menyampaikan kepada Paman Bin bahwa saat weekend nanti ia ingin berkunjung ke rumah pamannya. Lalu Paman Bin pun mempersilahkan Beno untuk datang. Dikarenakan Beno ingin datang, akhirnya Paman Bin memutuskan untuk mengecek persediaan makanan yang nantinya akan diberikan kepada Beno. Saat mengecek, tidak ada satupun makanan yang ada dalam kulkas ataupun lemari penyimpanan. Akhirnya, Paman Bin pun memutuskan untuk segera bergegas ke supermarket. Setibanya di supermarket, akhirnya Paman Bin membeli beberapa buah-buahan dan makanan untuk Beno. Saat weekend, Beno pergi ke rumah Paman Bin menggunakan bus dengan ditemani oleh Novi. Beno pun berterima kasih kepada Novi karena mau menemani ia pergi ke rumah pamannya. Setibanya di rumah paman, Beno disambut oleh Paman Bin dan Novi pun memperkenalkan diri kepada Paman Bin. Setelah itu, Paman Bin pun mempersilahkan Novi dan Beno untuk masuk ke rumahnya. Setibanya di rumah, Paman Bin menawarkan beberapa makanan kepada Beno dan Novi. Akhirnya, mereka pun pergi ke dapur, lalu Beno memakan beberapa buah-buahan. Nah, saat memakan apel, Beno bertanya kepada Paman Bin, "Berapa harga apel ini, Paman?" Paman Bin pun saat itu tidak tahu berapa harga apel tersebut, karena saat ia membelinya itu sudah sepaket dengan jeruk. Jadi, Paman Bin tidak tahu berapa harga satu apel tersebut. Akan tetapi, Novi menyampaikan bahwa sepertinya kita bisa mengetahui harga apel tersebut jika menerapkan materi SPLDV. Beno yang tidak tahu apa itu materi SPLDV meminta Novi untuk menjelaskan kepadanya, juga kepada Paman. Sebelumnya di sini akan ditampilkan animasi 3D yang dibuat dalam format video. Nah, di sini bisa dilihat bahwa animasinya berbentuk meja dan beberapa buah-buahan. Dalam keranjang buah-buahan ini juga terdapat apel yang tadi dimakan oleh Beno. Akhirnya, mereka pun pergi ke ruang belajar di rumah Paman Bin. Novi terkagum karena Paman Bin memiliki sangat banyak buku. Paman Bin bercerita bahwa dia memang sangat suka membaca, tapi tidak menyukai pelajaran matematika. Mungkin karena itu Paman Bin tidak bisa menjawab pertanyaan Beno tadi. Selanjutnya, Novi pun meminta Paman Bin untuk menceritakan detail kejadian saat Paman Bin membeli buah-buahan tersebut.
Nah, minggu lalu Paman Bin membeli 3 buah apel dan 2 jeruk dengan harga 24.000. Lalu saat kemarin Paman Bin membeli lebih banyak lagi, yaitu dengan 5 apel dan 3 jeruk seharga 39.000. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai SPLDV. Nah, pertama-tama kita harus membuat variabel dari permasalahan yang sudah kita ketahui. Jadi kita misalkan, yaitu apel sama dengan X dan jeruk sama dengan Y. XY ini merupakan koefisien. Jadi setelah kita misalkan, kita dapat membentuk persamaan linier 1 dan persamaan linier 2, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 24.000 dan 5X ditambah 3Y sama dengan 39.000. X dan Y ini merupakan permisalan dari tadi apel dan jeruk. Nah, setelah itu Paman Bin pun bertanya, setelah membuat model persamaan 1 dan 2, apa yang harus kita lakukan? Lalu Novi pun menjawab, karena kita ingin mencari tahu nilai X atau harga dari satu buah apel, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan koefisien Y. Seperti yang bisa kita lihat, koefisiennya di sini masih berbeda, yaitu 2Y dan 3Y. Jadi, yang harus kita lakukan adalah untuk menyamakan koefisien Y ini, kita harus mengalihkan persamaan linier 1 dengan 3 dan persamaan linier 2 dengan 2. Jadi persamaan 1 kita kalikan 3 menghasilkan 9X ditambah 6Y sama dengan 72.000. Lalu persamaan 2 kita kalikan dengan 2 itu akan menghasilkan 10X ditambah 6Y sama dengan 78.000. Seperti yang bisa kita lihat di sini koefisien Y-nya sama-sama 6Y. Jadi sudah sama. Lalu selanjutnya dilakukan metode eliminasi. Persamaan 1 dan 2 dieliminasi. Nah, dengan kita menyamakan koefisien Y tadi, maka 6Y dikurang 6Y itu akan habis, sehingga kita dapat mendapatkan hasil min 6X sama dengan min 6.000. Jadi kita dapat hasil X adalah 6.000, yang artinya X itu merupakan harga satu buah apel. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa harga satu apel itu adalah 6.000. Nah, kita juga bisa mengetahui harga satu jeruk, tapi dengan menggunakan metode substitusi. Paman Bin pun bilang kalau dia tahu apa itu metode substitusi. Kita hanya perlu memasukkan nilai X yang telah kita cari kepada persamaan 1 ataupun persamaan 2. Jadi, dengan kita mensubstitusikan nilai X yang sudah kita dapatkan, baik ke persamaan 1 dan persamaan 2, itu nanti akan menghasilkan nilai yang sama atau mendapatkan nilai Y yang sama. Jadi di sini 3X ditambah 2Y sama 24.000, kita masukkan X-nya 6.000. Lalu kita dapatkan 18.000 ditambah 2Y sama dengan 24.000. Di sini kita mendapatkan 2Y sama dengan 6.000. Jika dibagi 2, yang artinya kita bisa menghasilkan Y sama dengan 3.000 atau harga satu jeruk adalah 3.000. Nah, jadi setelah menerapkan materi SPLDV ini, kita bisa tahu bahwa harga satu apel itu 6.000 dan harga satu jeruk itu adalah 3.000. Metode yang barusan kita pelajari itu merupakan metode gabungan, yaitu gabungan dari eliminasi dan juga substitusi. Sedangkan untuk materi SPLDV sendiri, kita bisa juga mencarinya dengan metode grafik.
Selanjutnya, Beno pun berkata bahwa sebaiknya kita belajar juga bagaimana menggunakan metode grafik tersebut. Nah, di sini kembali Novi menjelaskan mengenai metode grafik. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu yaitu karena kita telah memiliki persamaan linier 1 dan 2, kita harus membentuk bagaimana grafiknya, yaitu dilakukan dengan membuat saat X sama dengan 0, yaitu kita bisa substitusikan X-nya 0 dan akan didapatkan hasil Y 12.000. Jadi kita memperoleh titik XY 0,12.000. Nah, begitupun pada Y sama dengan 0 akan dihasilkan X sama dengan 8.000. Jadi kita memiliki titik 8.000,0. Lalu pada persamaan 2 kita bentuk lagi saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka akan menghasilkan titik 0,13.000. Lalu saat Y-nya 0 akan membentuk titik 7.800,0. Di sini kita sudah memiliki titik-titiknya, jadi kita bisa menggambarkan dalam bentuk grafik. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada titik 0,12.000 dan juga titik 8.000,0 yang dibentuk dari persamaan 1 tadi. Nah, jadi kita bisa tarik garis sehingga garis tersebut adalah mewakilkan pada persamaan 1. Nah, garis yang warna ungu ini merupakan persamaan dari persamaan linier 2. Nah, tadi sudah diketahui titik ya 0,13.000 dan 7.800,0. Nah, jadi kedua titik tersebut memiliki suatu titik potong. Dari grafik di samping ini, titik potong ini menghasilkan nilai yaitu pada Y 3.000 dan X 6.000. Dengan demikian, kita bisa mengetahui himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 24.000 dan 5X ditambah 3Y sama dengan 39.000 adalah 6.000, 3.000. Nah, yang artinya X ini 6.000. Jadi harga satu apel ini adalah 6.000 dan Y-nya sendiri 3.000, yang artinya harga satu buah jeruk ini adalah 3.000. Nah, sudah selesai penjelasan mengenai materi SPLDV kali ini. Paman Bin pun berkata bahwa ternyata matematika tidak sesulit apa yang Paman Bin pikirkan. Sekarang waktunya kita untuk pamit. Terima kasih untuk semua yang telah membaca komik ini atau menonton video yang telah kita paparkan. Sampai bertemu di waktu selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.